ini udah seperti ini udah area perburuan yang pertama nih gitu, karena ini sudah mulai hutannya agak sedikit terbuka. Ternyata ini banyak ini ya, banyak apa ini? Hah? Apa itu? Coba lihat. Oh, ini baik. yang mana apa? Ini di bawah sana. Ini jejak hewan. Iya. Ya, ini jejak hewan ya. Ini babi bekas ini. Ya. Babi bekas di ada. Terus Jalan ke sana, jalan ke atas, jalannya kemana? Iya, Jalan ke atas. sana. Iya, bekasnya ke sana. Kita harus cari ke sana. Harus cari ke sana ya. Kita harus cari ke sana. Oh iya. Ini jejaknya baru atau udah lama ini? Baru. Ya, masih baru dan mereka paham betul bagaimana cara membedakan jejak dari hewan-hewan gitu kan. Nah, untuk yang berbentuk seperti itu tuh tadi katanya hewan babi. Wah, lagi-lagi saya kagum dengan cara mereka melihat hutan. Petunjuk kecil apapun tak luput dari pandangan. Jejak babi hutan segar ini jadi kabar baik buat mereka. Tapi tidak buat saya. Justru ini jadi alarm untuk ekstra waspada. Gimana? Kita masih mencari ini, tapi memang mereka sudah paham jejaknya kemana, jadi kita ikutin jejak dari si hewan itu. Kita kemana sekarang? Kita ke sana. Ke sana. Ya. Yuk kita langsung masuk lebih ke dalam lagi. Siulan tadi jadi tanda. Sepertinya buruan sudah dekat. Waktunya mode senyap dan mengurangi bicara. Nah ternyata mereka ini sudah memasang jerat untuk merangkap hewan. Nah di sebelah sana jeratnya. Tapi kita belum tahu nih apakah hewannya memang sudah terjerat, sudah terperangkap. Jadi kita langsung sana aja, dan memang suaranya harus dikecilin. Itu takutnya dengar suara, jadi dia kabur. Langsung kita sana. Semakin dalam masuk ke hutan, jantung saya berdegup makin kencang. Wah, rasanya deg-degan banget. Gimana? Jeratnya masih di depan? Jeratnya Di depan lagi. di depan. Oke. Oke, nah ini sekarang kita langsung menuju jerat. Tapi kita memang masih belum tahu ini apakah hewannya sudah tertangkap atau enggak. Dan ternyata jeratnya ini sudah dipasang dari beberapa hari yang lalu. Gitu. Oh, sepertinya yang lucu itu. Yuk kita langsung ke sini. Gimana? Ini benar-benar pengalaman yang nggak tahu lah ya gitu kan. Saya masih amazed, masih kayak kok bisa saya nyampe di sini. Jadi untuk memakan daging saja mereka butuh waktu dan tenaga lebih ekstra lagi, nggak kayak kita. Kalau kita kan mau makan daging kita langsung beli di pasar, di supermarket, tapi ini butuh pengorbanan yang sangat besar. Kami kembali dapat petunjuk. Baik kok. Pakai buat video apa? Bola. Nah, itu bela terus mati. Jadi Pakai video. Awas, ini jeratnya ini. Iya, jeratnya ini. seperti ujung kayunya sudah di Ini ada patah ini. Ini ada patah kayu nih. Patah kayu. Iya, patah kayu. Dah bawa jalan tali. Oh, dia jadi Iya. pakai kakinya Iya, ada talinya. iya ada talinya di kaki. Jadi dia patah kayunya saja. Nanti dia bawa dengan kayu pendek ini aja.
Berarti dia mungkin jalannya nggak bisa cepat. Ya tidak cepat, tidak jauh juga, pasti dia terlingkar. Kita hati-hati jangan sampai dia Jadi kita hati-hati tuh periksa karena dia tidak nanti takutnya dia lihat kita dan mulai kejar, iya serang. Oh dia bisa serang Iya, balik. iya serang balik karena ada potong kayu pendek sekali. Oh, berarti kita harus hati-hati. Iya. Karena memang ini babinya ini bisa nyerang balik. Iya. Dan ini bukti kalau dia sudah terjerat, mungkin di kakinya itu ada tali. Dan mungkin juga ada patahan kayu, kita nggak tahu, tapi kita harus waspada juga. Iya. Jangan sampai babi menyerang kita. Jadi kita kemana? Nih, kita lewat sini, kita lewat sini. Oh, ini ada jejaknya ya? Kita Oh, jejaknya. berarti ketahuan. tarik ini, dia tarik kayu patah di bekas ini. Bertemu babi hutan aja udah kebayang betapa bahayanya. Kali ini yang kami hadapi babi hutan besar yang bisa matahin jerat. Dan sekarang babinya terluka. Artinya serangan bisa membabi buta dan jauh lebih berbahaya. Bisa naik. Babinya jahat, jadi harus di pohon bang. Iya. Gimana? Babinya situ. Oh, oke. Wah, ini karena babinya jahat, jadi kita harus hati-hati ini. Iya. Jadi kita harus Di mana? dekat dengan pohon bang, persiapan. oke. Ya. Oke. Takutnya babinya karena jahat dia takut dia lari bang. Oke, jadi saya harus siap-siap. Takutnya babinya nyerang, jadi pohon. Tapi ini pohonnya udah karena kecil banget ini. Gimana saya naiknya ini? Cek saya bang. Oke. Kaki. Serius. Wah, itu dia babinya. Iya. Aduh, amanin diri dulu. Jaga. Naik kayu. Saya betul-betul tidak nyangka justru babi yang datang mendekat seolah menyerang balik. Di tengah kepanikan, saya ikuti arahan ahli. Ya, berlindung di balik pohon atau memanjat jadi pilihan biar selamat dari serangan. Semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hanya dengan satu arahan semua serentak bergerak. Naluri berburu yang terasah ditambah kemampuan fisik hasil tempaan alami membuat suku Moikelim terlihat begitu menguasai pertempuran. Semua spontan berbagi tugas. Ada yang beritahu arah gerakan babi, ada yang menjadi penghalau agar babi ke arah yang diinginkan. Ada pula yang jadi pancingan incaran babi. Dan ada yang bertugas jadi eksekutor, bersiap dengan tombaknya. Saya kira para pemburu ini juga memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Ternyata mereka justru bersiap melempar serangan. Beruntung, babi buruan kami masih terikat kayu jerat, jadi sulit untuk bergerak. Dan buruan semakin tersudut. Para pemburu andal ini melanjutkan dengan serangan pamungkas. Merinding saya lihatnya ya. Ternyata berburu babi di hutan itu seperti itu. Nah ini udah tertusuk 2 tombak. Saya tidak mau melihat. Nggak tega dan agak-agak ngeri ya. Kemenangan besar ini langsung dirayakan dengan sorak-sorai. Saya benar-benar kagum dengan keberanian mereka. Ya, ikut merasakan betapa bahagia mereka berhasil mendapat
mendapatkan daging segar gitu kan. Setelah tadi kita menelusuri jalan, terus sempet tegang juga, sempet panik juga karena takutnya nanti babinya nyerang, dan akhirnya berhasil. Dan ini mereka akan siap-siap untuk mengikat untuk dibawa pulang dan makan bersama. Yeay, makan besar. Sejenak, perhatian saya tertuju pada Melvin. Kita Saya kemana? cari air tali. Oh, air tali. Ya, Air tali itu apa? buat mau minum. Oh, pas banget nih. Haus. Ya, Oh, jadi air tali kenapa ditali? Dari pohon gitu Iya. airnya? Oh. dari tali. Oh, dari tali. Baiklah, ini kebetulan karena saya haus juga nih ikut berburu. Jadi ditawarin minum di bawah. Penasaran kayak apa ya bentuk airnya itu, maksudnya dari tali apa sih? Yuk kita langsung aja yuk, saya penasaran. Oh. Yang mana airnya? Ini Oh. Wah, kita lagi mau potong dulu dahan atau rantingnya. Nah, ternyata ini kenapa dibilangnya tali, mungkin karena memang ini bentuknya seperti tali ya. Tapi saya penasaran dari mana keluar airnya. Wah, oh. Tadi kalau lihat ini tuh, tadi keluar cipratan airnya ya. Lalu gimana nih cara airnya keluar? diangkat, Bang. Wah, ternyata ada. Hah, ini minum. Saya hampir kelupaan untuk berbagi karena saking hausnya. Wah, benar-benar menakjubkan sekali ya. Nah, tuh. Wah, ini airnya benar-benar keluar dari dahan pohon yang kita tebas tadi. Airnya benar-benar bening dan nggak ada rasa, benar-benar tawar airnya. Enak ya. Waktunya membawa air ke teman-teman untuk minum bersama. Sedikit air cukup menjadi pelepas dahaga dan pemulih stamina. Saatnya pulang, membawa hasil buruan ke kampung. Tapi saya belum boleh senang dulu nih. Perjalanan panjang masih harus dilalui. Jadi sambil babinya dibersihkan, nah kita ini istirahat di sini ya. Gitu, nanti dibersihkan ini sampai kulit-kulitnya. Wow, dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Terus nanti setelah itu, tadi kan kita bawanya dipikul gini ya. Nah, katanya sih sekarang dibawanya bisa digendong gitu agar lebih enak pergerakannya dan lebih ringan. Betul saja, pemandangan unik buat saya ada di depan mata. Babinya betul-betul dibawa pulang dengan digendong. Oke, semua siap. Saya lanjutkan lagi perjalanan. Saya betul-betul nggak nyangka, berburu ternyata begitu menegangkan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan kalau nggak ikut merasakan langsung. Selesai berburu, saya bisa melihat wajah lega dan gembira dari para pemburu.